Danu disuruh mengambil golok, Danu disuruh membersihkan, memegangi membersihkan ini ya, darah-darah bekas korban ini. Terus kemudian Danu disuruh memegangi ambal dan seterusnya. Itu adalah bukti bahwa Danu ini sebetulnya pasif. Dia pasif, dia bukan pelaku aktif. Dan selamat datang di Monogram Production. Baik, terima kasih. Saya bagian dari kantor ATS Law Firm yang kebetulan mendapat amanah untuk mendampingi saudara Ramdhanu dalam kasus pembunuhan Subang ini. Terus kemudian mendampingi juga keluarga korban. Dan juga satu lagi kemarin kita baru dapat kuasa dari saudara Dedi yang kaitannya sebagai bendahara di yayasan gitu. Nah, amanah itu terus kemudian kita jalankan, dan sampai saat ini kita sudah mendampingi ketiga kuasa tersebut gitu untuk proses penegakan hukum kasus pembunuhan Subang ini. Nah, untuk saya sendiri, saya dalam kantor ATS Law Firm ini sebagai managing partner begitu yang mengelola kantor ini begitu mendapat amanah dari Bapak Ahmad Taufan Sudirjo untuk mengelola kantor ini bagaimana supaya berjalan sesuai layaknya kantor hukum yang ada di Indonesia ini. Sampai saat ini kami masih meyakini bahwa keterangan yang disampaikan oleh klien kami adalah keterangan yang betul sesuai dengan yang dialami, dia rasakan. Karena Danu ini sebetulnya butuh waktu yang sedemikian lama juga untuk membuka kasus ini begitu. Artinya butuh kekuatan mental, spiritual, butuh keyakinan yang lebih untuk membuka kasus ini. Nah, ketika itu diragukan ya kita sangat menyayangkan sekali gitu kan. Nah, ini juga mencocoki dengan apa yang menjadi analisa-analisa YouTuber selama ini dengan masyarakat juga. Kemudian dipastikan bahwa keterangan Danu ini oleh pihak kepolisian dianggap keterangan yang valid. Ini terbukti bahwa dari keterangan Danu ini kemudian setelah dilakukan olah TKP dan seterusnya, muncullah alur kejadian bagaimana tindak pidana itu terjadi. Dan kemudian sampai ditetapkan ke 5 tersangka ini begitu. Artinya apa? Bahwa keterangan Danu ini sudah mencocoki atau bersesuaian dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. Jadi kalau masih ada yang meragukan ya saya pikir sama aja dengan meragukan kapasitas dari pihak kepolisian begitu. Karena kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah undang-undang, dan saya melihatnya sampai saat ini kami melihatnya tidak ada hal yang salah begitu. Artinya sesuai dengan koridor, on the track begitu. Undang-undang memberikan hak kepada setiap warga negara jika haknya dilanggar itu mengajukan langkah hukum. Nah, untuk konteks ini adalah tindakan yang dilakukan oleh kepolisian yang kira-kira dirasa melanggar dari prosedur yang berlaku begitu, dan memang punya hak mereka jika mereka tidak berkenan begitu ya, haknya dilanggar itu ya silahkan mengajukan pra peradilan begitu. Tapi sejatinya bahwa pra peradilan ini kan punya guideline tersendiri begitu, punya aturan tersendiri bahwa tidak serta-merta semua hal bisa dimasukkan dalam konteks pra peradilan. Karena pra peradilan juga mempunyai syarat yang kuat gitu. Termasuk misalnya dalam konteks kasus ini adalah penetapan tersangka misalnya. Nah, penetapan tersangka ini memang salah satu langkah hukum yang dapat diambil oleh orang yang ditetapkan tersangka itu adalah pra peradilan begitu.
Tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak sesederhana itu proses pra-peradilan. Artinya bahwa memang harus ada prosedur yang jelas dilanggar oleh penyelidik atau penyidik ketika menetapkan seorang tersangka gitu. Nah, kami merasa dan kami melihat bahwa prosedur atau proses yang dilakukan oleh kepolisian dalam menetapkan seorang sebagai tersangka untuk saat ini sudah sesuai begitu menurut kami. Jadi silahkan saja jika merasa nih pihak Yosep CS atau kuasa hukumnya merasa bahwa penetapan tersangka ini tidak sesuai dengan prosedur, ya silahkan aja diajukan pra-peradilan gitu. Dan kami meyakini bahwa polisi sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Ya, perlu kami perjelas, kami klarifikasi bahwa dari awal sudah kita jelaskan secara gamblang bahwa posisi Danu ini adalah orang yang memang disuruh oleh Bapak Yosep ini begitu. Keseharian Danu pun adalah di bawah, artinya dia ini orangnya Pak Yosep gitu, artinya kerja dengan Pak Yosep juga sebetulnya. Nah, di strata sosialnya pun Danu ini berada di bawah dari keluarga Yosep ini begitu. Jadi memang Danu ini orangnya takut sekali dengan Yosep dan keluarganya begitu. Sangat takut sekali. Nurut, patuh, taat lah dengan Yosep dan keluarga ini. Nah, ketika si Yosep CS ini memerintahkan Danu untuk melakukan tindakan A, B, C, dan D seterusnya itu, ya Danu tidak ada kuasa untuk menolak sebetulnya, karena dalam prarekonstruksi yang kemarin kita lihat ya, misalnya Danu dipanggil, terus kemudian Danu datang ke mana, Pecel Lele begitu, terus Danu dicurhatin, terus Danu diinstruksikan untuk apa, untuk menjaga ketika datang sampai rumah TKP ya, rumah korban ini. Danu disuruh nunggu di luar selama 2 jam, terus kemudian Danu dilarang masuk sebelum ada instruksi. Danu disuruh mengambil golok, Danu disuruh membersihkan, memegangi apa, membersihkan ini ya, darah-darah bekas korban ini. Terus kemudian Danu disuruh memegangi amal dan seterusnya. Itu adalah bukti bahwa Danu ini sebetulnya pasif. Dia pasif, dia bukan pelaku aktif gitu loh. Nah, ini sesuai dengan hukum bahwa sanksi untuk pelaku aktif dan pasif dalam tindak pidana itu juga tentunya akan berbeda begitu. Danu memang dalam posisi disuruh dan ketakutan pada saat itu. Artinya begini, Danu ini berada di bawah tekanan, tidak ada kuasa untuk melawan. Dia dalam tekanan karena di situ kan ada beberapa orang yang secara struktur tubuh itu lebih kuat, lebih besar begitu, umur lebih tua, dan mereka juga membawa senjata begitu ya. Ada golok, ada stik golok, dan itu digunakan sebagai alat untuk membunuh Ibu Tuti dan Amel ini begitu. Nah, tentu saja orang pasti akan berpikir begitu, termasuk juga Danu, ketika dia melawan atau ketika dia membantah perintah atau instruksi dari Pak Yosep, dia juga pasti akan takut dengan keselamatan dia. Jangan-jangan nanti malah dia yang jadi korban begitu. Setelah Amel dan Bu Tuti dihabisi, jangan-jangan nanti dia akan jadi korban. Itu terbukti bahwa ketika setelah selesai kejadian begitu, Danu ingin pulang, ditahan, terus disuruh membersihkan darah-darah bekas korban ini. Terus kemudian Danu pamit pulang lagi, baru diizinkan oleh Bapak Yosep. Kemudian Danu pesanin gitu, atau Danu diinstruksikan oleh Bapak Yosep untuk jangan bicara begitu, dengan tatapan mata yang tajam gitu. Itu sudah membuktikan bahwa itu ada ancaman memang dari saudara J ini kepada Danu begitu. Dan itu selanjutnya pun setelah kejadian itu pernah Danu ketemu sekali dengan Bapak Yosep ini begitu. Danu dilihatin dengan tatapan yang tajam itu sudah, kalau orang takut dari awal itu kan sudah bergetar gitu ya. Waduh, ada yang memperhatikan saya nih, Bapak si Y ini begitu, Bapak Yosep ini. Itu juga bentuk ketakutan, bentuk ancaman tersendiri yang dilakukan oleh Bapak Yosep ini kepada Danu begitu. Jadi memang Danu tidak dalam posisi menyiksa sebetulnya, tapi lebih kepada
sebetulnya sebagai pelengkap saja, karena dia disuruh-suruh saja ya di situ ya, bukan aktif untuk melakukan pembunuhan itu begitu. Karena itu tadi dia tidak ada pilihan lain untuk menolak apalagi melawan begitu. Kalau Danu, saya kira sangat jelas sekali bahwa dia punya posisi untuk mendapatkan JC begitu. Karena Danu ini syarat mendapatkan JC itu kan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu adalah salah satunya adalah dia kooperatif, mau membuka kasus begitu. Dia bukan pelaku utama begitu. Nah, Danu ini dia sangat kooperatif sekali terhadap proses pengungkapan kasus pembunuhan ini. Nah, kedua, Danu ini bukan pelaku utama, tapi bisa dikatakan turut serta atau membantu begitu ya, pasal 55 atau 56 KUHP. Nah, ini menunjukkan bahwa memang posisi Danu itu hanya sebatas mendapat orang yang mendapat instruksi atau arahan, bukan orang yang menginstruksikan atau orang yang mengarahkan. Nah, orang yang menginstruksikan atau mengarahkan ini masuk kategori sebagai pelaku utama begitu. Nah, Danu ini bukan dalam posisi itu. Danu ini hanya membantu terjadinya tindak pidana itu. Jadi menurut kami sudah sepatutnya dan selayaknya Danu ini mendapat JC di kasus ini begitu. JC ini kan memang ada kajian-kajian khusus ya, kajian khusus dan simultan yang dilakukan oleh pihak LPSK untuk menganalisa bahwa apakah orang ini berhak atau tidak mendapatkan JC gitu. Tapi untuk sampai saat ini yang menurut info yang kami dapat progresnya positif gitu, positif sekali, artinya bahwa dan kemarin pun sebetulnya Danu sudah mendapatkan psikolog dari LPSK begitu untuk merecovery psikologinya yang sudah sekian lama ini agak beda ya dengan awal ketika belum terjadi tindak pidana ini begitu ya. Nah, terus kemudian juga Danu juga sudah kita lihat juga sudah dalam posisi yang fresh, ceria begitu. Jadi kami berkeyakinan bahwa LPSK ini akan ikut merekomendasikan untuk memberikan JC kepada klien kami gitu. Karena kalau dilihat dari prosesnya, sepertinya prosesnya positif gitu ya, trennya positif. Dan beberapa kali juga pihak LPSK komunikasi dengan kami bahwa sangat apresiasi sekali terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh Danu begitu. Kalau tuduhan itu tentunya kami menyangkal dengan keras ya, bahwa tidak betul itu bahwa keluarga Ibu Tuti almarhum ini terlibat dalam pembunuhan ini ya, klien kami ini ya, maksud kami ya. Tidak pasti kami bisa pastikan bahwa itu tidak betul gitu, karena dari beberapa bukti, saksi serta analisa-analisa kami terhadap prarekonstruksi di TKP begitu, itu jauh sekali posisi mereka memang tidak tahu menahu tentang kejadian ini gitu, sampai kemudian setelah pembunuhan itu mereka dikasih tahu oleh Bapak Yosef begitu. Jadi kami juga menghimbau kepada channel-channel tersebut begitu untuk kalau memang tidak jelas buktinya, kalau tidak ada buktinya ya janganlah memojokkan orang begitu, karena kita ini kan sedang fokus untuk pengungkapan kasus ini begitu. Jadi kalau memang mau didekatkan terhadap tindak pidana ini pelakunya siapa, yang logis saja, yang masuk akal aja, yang kan banyak tuh bukti-bukti yang sudah terekspos di media, dari situ saja analisanya gitu. Nah, kalau kami melihatnya kalau keluarga Ibu Tuti ini yang dari kakak ini sepertinya jauh gitu, jauh dari tuduhan-tuduhan tersebut gitu.